Selamat pagi Farhan, saya sangat senang kita bertemu untuk mendiskusikan topik yang penting ini. Hari ini kita akan membahas wawasan kebangsaan, khususnya bagaimana kita sebagai warga negara bisa memberikan penilaian terhadap bangsa Indonesia secara utuh dan objektif. Selamat pagi juga, Dimas. Saya sangat senang sekali bertemu dengan Anda pada pagi hari ini. Saya juga sangat antusias dengan diskusi ini. Sangat penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kondisi bangsa kita saat ini. Jadi bagaimana menurut Anda, apa sebaiknya menjadi kerangka kita dalam memberikan penilaian terhadap bangsa Indonesia? Saya pikir untuk memberikan penilaian yang utuh, kita perlu melihat dari 4 aspek utama: kelebihan atau kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia, kekurangan atau kelemahan yang masih perlu diperbaiki, potensi yang sepenuhnya tergali, serta tantangan atau masalah yang sedang akan dihadapi. Menurut saya pendekatan yang bagus. Mari kita mulai dengan kelebihan atau kekurangan bangsa Indonesia. Menurut saya, salah satu kelebihan terbesar kita adalah keberagaman budaya yang luar biasa. Dengan lebih dari 1.300 suku bangsa, 700 bahasa daerah, dan 6 agama resmi yang diakui di negara ini. Indonesia adalah contoh nyata bagaimana keberagaman bisa hidup berdampingan dalam satu negara. Benar sekali. Dan keberagaman itu telah dikelola dengan cukup baik melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kita mungkin pernah mengalami konflik berbasis identitas di beberapa daerah, tapi secara umum bangsa ini telah membuktikan bahwa persatuan dan keberagaman bukanlah sekedar slogan. Eh, ya, modal sosial itu sangat berharga. Selain keberagaman budaya, Indonesia juga diberikan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kita memiliki cadangan minyak, gas alam, batu bara, bauksit, nikel, dan mineral lainnya yang bernilai tinggi. Belum lagi keanekaragaman hayati yang luar biasa di hutan tropis dan perairan bangsa kita ini. Tepat sekali. Dan jangan lupakan posisi geografis Indonesia yang strategis, terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Indonesia berada di jalur perdagangan internasional yang vital. Ini memberikan keuntungan geopolitik dan geoekonomi yang signifikan jika dimanfaatkan dengan bijak. Ya, selain itu, saya melihat ada kekuatan lain yang sering kurang diapresiasi, yaitu mengenai ketahanan dan resiliensi masyarakat Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai krisis, baik ekonomi, politik, maupun bencana alam, bangsa ini telah menunjukkan kemampuannya untuk bisa bangkit kembali. Saya setuju. Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia ini memiliki daya lenting yang tinggi. Krisis Krismon kemarin tahun 1998 yang menghancurkan banyak negara Asia diikuti dengan reformasi politik yang menghasilkan demokrasi yang lebih baik. Ini menunjukkan kapasitas bangsa untuk belajar dan bertransformasi dari krisis. Baiklah, kita telah membahas beberapa kelebihan dari bangsa ini. Sekarang mari kita beralih ke kekurangan atau kelemahan yang perlu kita perbaiki. Menurut Anda, apa kekurangan terbesar bangsa Indonesia pada saat sekarang ini? Menurut saya, kesenjangan pembangunan masih menjadi masalah misterius. Serius, meskipun ada kemajuan dalam infrastruktur, terutama di era pemerintahan terakhir, disparitas antara Jawa dan luar Jawa, atau antara Indonesia Barat dan Timur, masih cukup lebar. Ini terlihat dari perbedaan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar, misalnya jalan raya. Yap, benar sekali. Dan mungkin akar dari kesenjangan ini adalah sistem pemerintahan yang masih belum sepenuhnya efektif dan efisien. Birokrasinya yang berbelit, koordinasi antar kementerian dan daerah yang lemah, serta implementasi kebijakan yang tidak konsisten sering menghambat pembangunan yang merata di bangsa ini. Lalu ada masalah korupsi yang masih mengakar. Meskipun telah ada kemajuan dalam upaya pemberantasan korupsi, praktik ini masih menjadi di berbagai level pemerintahan dan sektor. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menciptakan inefisiensi dan mendistorsi alokasi sumber daya. Ya betul, sangat disayangkan. Dan jika kita berbicara tentang sumber daya manusia, kualitas pendidikan kita masih menjadi tantangan terbesar. Hasil dari PISA
menunjukkan bahwa kemampuan literasi, numerisasi, dan sains siswa Indonesia masih di bawah rata-rata internasional. Ini mengkhawatirkan mengingat persaingan global yang semakin ketat pada saat sekarang ini. Selain itu, mentalitas konsumtif dan ketergantungan terhadap produk impor juga merupakan kelemahan yang perlu dibenahi. Kita masih belum sepenuhnya menjadi bangsa produsen, dan produk-produk dalam negeri seringkali kurang dihargai di masyarakat dibandingkan produk luar. Ya, betul sekali dan saya juga melihat kurangnya budaya inovasi, penelitian sebagai kelemahan mendasar, alokasi anggaran untuk riset dan pengembangan masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Bahkan dibandingkan dengan beberapa negara-negara tetangga kita, ini menghambat kemajuan Indonesia dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Sekarang mari kita beralih ke potensi Indonesia itu sendiri yang sebelumnya belum tergali. Menurut saya, bonus demografi yang akan kita alami hingga tahun 2030-an adalah potensi luar biasa. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang dominan, Indonesia memiliki kesempatan emas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ya, saya sangat setuju. Dan untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut, kita fokus pada pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam keterampilan yang relevan untuk masa depan, seperti teknologi digital, kreativitas, dan kewirausahaan. Berbicara tentang ekonomi digital ini, saya agak sedikit bingung Mas Farhan. Indonesia memiliki potensi besar di sektor ini dengan populasi internet terbesar keempat di dunia dan penetrasi smartphone yang tinggi. Indonesia bisa menjadi salah satu pasar digital terbesar. Ekosistem startup yang sedang berkembang juga menunjukkan potensi inovasi yang menjanjikan. Ya, benar sekali dan potensi energi terbarukan Indonesia juga patut digarisbawahi. Dengan kondisi geografis yang mendukung untuk pengembangan energi surya, panas bumi, air, dan angin, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin dalam transisi energi hijau. Nah, jangan lupakan potensi pariwisata di Indonesia juga Mas Farhan yang masih belum dimaksimalkan. Dengan keindahan alam yang kekayaan budaya yang luar biasa, sektor pariwisata ini sangat berpotensi sekali. Ya, sebagai penyumbang devisa utama jika dikelola dengan baik. Dan satu lagi yang sering terlupakan yaitu potensi keanekaragaman hayati untuk pengembangan bioteknologi, farmasi, kosmetik. Indonesia memiliki ribuan spesies tumbuhan obat-obatan yang belum diteliti secara mendalam. Oke, mari sekarang kita bahas tentang tantangan atau masalah yang dihadapi bangsa Indonesia ini. Menurut Mas Farhan, apa tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini dan di masa depan? Ya, saya pikir perubahan iklim menjadi tantangan eksistensial bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrim, dan perubahan pola hujan yang mengancam wilayah pesisir, pertanian, dan ketahanan pangan kita pada saat sekarang ini. Betul sekali Mas Farhan. Dan ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti batu bara dan minyak bumi membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Kita perlu diversifikasi ekonomi yang lebih serius. Ya, betul, tantangan lain adalah persaingan global yang semakin ketat, revolusi industri 4.0, dan keberagaman perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, otomatisasi dan big data sedang mengubah landscape ekonomi global. Indonesia harus bergerak cepat agar tidak tertinggal dengan negara lain. Siap, ya, Mas Farhan. Dan untuk menghadapi itu, kita dihadapkan pada tantangan pendidikan yang masih belum mampu menghasilkan lulusan dengan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri modern. Seperti kesenjangan keterampilan atau skill gap ini menjadi hambatan serius bagi bangunan ekonomi berbasis pengetahuan ini Mas Burhan. Eh, Selain itu, polarisasi politik dan integrasi yang kadang muncul di masyarakat juga menjadi tantangan bagi kohesi sosial. Identitas primordial seperti agama, suku, dan ras kadang dieksploitasi untuk kepentingan politik jangka pendek dan bisa mengancam persatuan bangsa. Benar sekali, dan kita juga harus menghadapi tantangan demografis jangka panjang meskipun saat ini menikmati bonus demografi.
Indonesia akan menghadapi penuaan populasi dalam beberapa dekade mendatang yang akan memberikan tekanan pada sistem kesehatan dan jaminan sosial. Lalu bagaimana kita sebaiknya menyikapi semua kelebihan, kekurangan, potensial, dan tantangan ini? Apa yang membentuk wawasan kebangsaan yang tepat menurut Anda? Kalau menurut saya ya Mas Farhan, wawasan kebangsaan yang sehat memerlukan keseimbangan antara rasa bangga dan sikap kritis. Kita perlu menghargai dan merayakan kelebihan dan pencapaian bangsa sambil tetap jujur kritis terhadap kekurangan yang perlu diperbaiki. Saya setuju atas pendapat Anda. Wawasan kebangsaan bukan berarti kefisisme atau nasionalisme yang sempit yang mengagung-agungkan bangsa sendiri secara buta, tapi juga bukan pesimisme yang berlebihan yang hanya melihat keburukan tanpa menghargai kemajuan yang telah dicapai. Betul sekali, kita juga perlu memahami bahwa bangsa Indonesia adalah entitas yang dinamis dan berevolusi. Penilaian kita terhadap bangsa ini harus mempertimbangkan konteks historis, tantangan kontemporer dan visi masa depan yang kita perlu capai, Mas Burhan. Dan tidak kalah penting, menurut saya wawasan kebangsaan harus berujung pada aksi nyata, kritik terhadap kekurangan bangsa ini yang harus diikuti dengan kontribusi untuk memperbaikinya sesuai dengan kapasitas dan peran masing-masing warga negara. Saya sangat setuju dengan pendapatnya Mas Farhan. Menjadi warga negara yang baik bukan hanya soal mengetahui masalah bangsa, tapi juga berpartisipasi dalam solusinya. Iya, dan penting juga bagi kita untuk mengembangkan perspektif yang seimbang. Oh, Indonesia memiliki banyak masalah, tapi hampir semua negara menghadapi juga tantangan-tantangan mereka sendiri. Oh, yang membedakannya adalah bagaimana masyarakat dan pemimpin merespon tantangan yang kita hadapi. Benar, sebagai contoh aja ya Mas Farhan, masalah korupsi bukan hanya ada di Indonesia, tetapi cara kita menghadapinya bisa berbeda-beda. Beberapa negara berhasil mengurangi korupsi secara signifikan melalui reformasi sistem dan perubahan budaya, dan kita bisa belajar dari mereka. Contohnya aja itu yang ada di Cina. Dan dalam era informasi digital seperti saat sekarang ini, wawasan kebangsaan juga harus meliputi literasi medis yang baik. Kita perlu krisis terhadap informasi yang kita terima, terutama yang berkaitan dengan kondisi bangsa, untuk menghindari informasi yang bisa memecah belahkan bangsa ini. Nah, di sini ada poin yang sangat relevan, Mas Farhan. Media sosial atau medsos seringkali memperkuat bias konfirmasi kita. Orang yang pesimis terhadap Indonesia akan cenderung mengkonsumsi konten negatif. Sementara yang terlalu optimis mungkin mengabaikan masalah serius yang perlu dihadapi. Tepat sekali. Jadi untuk menutup diskusi kita kali ini, bagaimana menurut Anda cara terbaik untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan yang utuh dan seimbang, terutama di kalangan generasi muda? Nah, di sini saya pikir pendidikan menjadi kuncinya ini, Mas Farhan. Kita perlu sistem pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan, tapi juga pengembangan pemikiran kritis, empati, dan kemampuan menghargai perspektif berbeda. Sejarah Indonesia perlu diajarkan secara jujur dan mengakui pencapaian sekaligus kesalahan masa lalu. Saya sangat setuju juga dengan pentingnya untuk memfasilitasi dialog lintas generasi dan lintas kelompok masyarakat seperti yang kita lakukan sekarang. Melalui dialog terbuka ini, kita bisa berbagi perspektif dan perkaya pemahaman kita tentang Indonesia. Benar sekali, dan mungkin yang tidak kalah penting adalah memberikan ruang bagi anak muda untuk berkontribusi dan mengekspresikan kecintaan mereka pada bangsa dengan cara mereka sendiri. Patriotisme tidak harus selalu dalam bentuk konvensional. Ya betul, untuk generasi muda memiliki cara mereka sendiri dalam mencintai Indonesia yang mungkin berbeda dengan generasi sebelumnya, dan itu tidak apa-apa selama dilandasi pemahaman yang baik tentang sejarah, nilai-nilai luhur bangsa, dan visi ke depan yang inklusif. Terima kasih Mas Farhan. Terima kasih Mas Farhan untuk diskusi yang sangat mencerahkan ini. Saya rasa kita telah mencoba melihat Indonesia secara utuh dengan kelebihan, kekurangan, potensi, dan tantangannya. Dan yang terpenting, kita sepakat bahwa wawasan bangsa yang sehat memerlukan keseimbangan antara rasa bangga dan sikap kritis konstruktif ini. Siap, terima kasih kembali Dimas atas diskusi kali ini. Diskusi seperti ini sangat penting untuk terus kita lakukan pada akhirnya masa depan Indonesia
ditemukan oleh bagaimana kita sebagai warganya memahami, menilai, dan bertindak untuk memajukan bangsa ini. Saya sangat setuju. Semoga diskusi ini menginspirasi orang lain juga melakukan refleksi tentang bangsa kita tercinta, Indonesia. Semoga selamat siang, sampai jumpa di diskusi berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.